Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Laurie Whitwell. Ini sebenarnya membahas semua kontestan dari Premier League ya, terkait dengan squad terkuatnya sampai dengan sejauh ini. Bahkan juga prediksi perkiraan formasi ataupun squad terbaik di awal kompetisi, karena mungkin masih ada yang absen karena cedera ataupun juga masih belum kembali dari mungkin libur ya dari Piala Dunia kemarin, ataupun juga belum recovery-nya belum penuh, atau bahkan belum datang dari bursa transfer. Itu bisa saja terjadi. Gue tidak ingin membahas tim lain seperti biasa, Manchester United, tapi sebelum ke sana, ini ada dua ya formasi yang ditampilkan oleh The Athletic, tapi gue ingin membahas dulu. Jadi ada sekitar 1, 2, 3 paragraf nih dari Laurie Whitwell. Dia menyebutkan bahwa starting 11 terkuat Manchester United tampaknya masih memiliki masalah dengan mobilitas di lini tengah, dengan Kobbie Mainoo dan pemain baru Youri Tielemans sebagai pemain yang sangat teknis. Bisa jadi Michael Carrick merasa United dapat berkembang dengan cara itu, dengan mempertahankan penguasaan bola daripada menunjukkan kemampuan atletis. Tetapi akan ada pertandingan di Premier League di mana lari yang keras diperlukan. Pertahanan juga tampaknya perlu ditingkatkan agar United dapat bersaing memperebutkan gelar. Dengan saat ini Manchester United mempertimbangkan bek kiri untuk dirotasi dengan Luke Shaw, terutama juga dengan situasi Manchester United yang berlaga di Champions League ya. Oke, gue akan lanjutkan. Piala Dunia membuat kemungkinan besar Carrick akan memilih tim yang sebagian besar terdiri dari pemain yang telah bersamanya sepanjang pramusim. Misalnya Mason Mount yang sejauh ini tampil baik di posisi gelandang bertahan, meskipun tetap mempertahankan Bruno Fernandes mengingat pentingnya peran dari pemain tersebut. Rehabilitasi Benjamin Sesko dari cedera tulang kering mungkin berarti rekan setimnya akan memulai musim di lini depan dengan Matheus Cunha, mungkin yang ditempatkan di depan Joshua Zirkzee. Dalam jangka panjang mendatangkan striker untuk mendukung atau mensupport Sesko tampaknya diperlukan ya, tapi Manchester United mungkin juga akan merasa Bryan Mbeumo kalau tetap stay ya, Marcus Rashford bisa melakukan pekerjaan tersebut, ditempatkan sebagai penyerang depan ataupun striker. Nah, sampai dengan sejauh ini menurut The Athletic ini adalah kemungkinan Manchester United ya, formasi dari Manchester United di pertandingan awal atau bahkan pertandingan pembuka di Premier League, di mana di lini belakang ya, bahas dulu dari lini belakang, Sean Lemans, Aiden Heaven akan diduetkan dengan Harry Maguire. Berarti memang situasi dari Lisandro Martinez ini masih belum jelas, walaupun ada kabar yang mengatakan bahwa cederanya ternyata tidak terlalu parah-parah banget ya. Di posisi bek kiri Luke Shaw. Nah, yang menarik adalah posisi bek kanan, bukan Nocer Mazraoui, bukan Diogo Dalot, tapi seorang Leny Yoro yang ditempatkan di sana. Ya, Leny Yoro memang dalam dua pertandingan pre-season beberapa kali ditempatkan di posisi bek kanan. Lalu juga yang menarik posisi pivot, Andre Santos diduetkan dengan Mason Mount, di mana formulasi ini memang beberapa kali sudah dimainkan oleh Michael Carrick. Lalu Patrick Dorgu didorong ke depan, Bruno Fernandes, Mbeumo, dan Matheus Cunha di depan. Nah, kalau gue lihat ya dari susunan starting 11 seperti ini, maka ini masih squad dalam tanda kutip darurat dari Manchester United. Kenapa? Misalnya Leny Yoro, posisi terbaiknya, posisi naturalnya itu bukan sebagai bek kanan. Kita tahu dia sebagai bek tengah, tapi karena keadaan Manchester United ada kemungkinan dia dipasang sebagai bek kanan. Andre Santos dan juga Mason Mount. Ya, Andre Santos mungkin posisi terbaiknya memang ada di pivot, tapi bagaimana dengan Mason Mount? Ada modifikasi di sana, di mana modifikasi posisi dari Mason Mount ini sebenarnya sudah dimulai dari akhir musim lalu, yang nampaknya akan diteruskan musim ini, bahkan di awal pertandingan ya, kemungkinan akan menghadapi. Ya, lalu juga Patrick Dorgu yang didorong di depan untuk posisi sayap serang sebelah kiri. Buat gue ini bukan kualitas utama di posisi tersebut yang Manchester United miliki.
Sementara Bruno Fernandes masih tetap menjadi andalan ya. Bahkan mungkin kondisinya tidak atau belum 100%, tapi dia akan diplot sebagai ya menurut gua pemain paling penting di sistem dari Michael Carrick, salah satu yang terpenting. Lalu Mbeumo serta Cunha, ini juga ada modifikasi di sana. Cunha yang ya sebenarnya kalau menurut gua lebih ke posisi serang sayap kiri, tapi ditempatkan di depan dengan dalam tanda kutip menyingkirkan Joshua Zirkzee karena asumsinya Benjamin Sesko belum pulih di pertandingan pembuka ya, belum siap 100%. Nah, dengan keadaan formasi seperti ini, apakah ini misalnya meyakinkan Manchester United bisa menang atau seperti apa? Kemenangan tentu saja masih bisa diraih, peluang itu masih besar. Hanya saja menurut gua ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Michael Carrick. Misalnya ya pemain-pemain yang posisinya akan dimodifikasi seperti kayak Leny Yoro, Mason Mount, termasuk juga Patrick Dorgu serta Matheus Cunha harus siap. Menurut gue harus siap untuk memainkan perannya, mengimplementasi instruksi-instruksi dari Michael Carrick. Gue sendiri melihat sebenarnya dengan formasi seperti ini, apakah ini posisi yang lemah misalnya, gue tidak melihat seperti itu ya, karena komponen-komponen yang ada tetap memiliki kapasitas masing-masing di posisinya, tapi bagaimana meramu menjadi satu kesatuan, terutama itu tadi ada adaptasi-adaptasi yang mesti juga dilakukan baik oleh pemain yang posisinya dalam tanda kutip baru, juga dengan pemain yang posisinya lama, karena di atas lapangan semua harus bekerja sama. Ini adalah bukan situasi per individu ya, tapi bagaimana kolektivitas ini bisa diciptakan dengan berbagai misalnya keadaan yang terjadi di atas lapangan untuk partai pembuka. Dan gue harapkan dengan keadaan seperti itu pun juga di partai pembuka Manchester United bisa maksimal bermain dan juga maksimal mendapatkan poin. Sangat penting untuk bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan awal. Lalu di formasi terkuat sampai dengan sejauh ini ya, sekali lagi sampai dengan sejauh ini ya, karena mungkin masih ada transfer-transfer yang akan dilakukan oleh Manchester United. Jadi menurut The Athletic ini adalah yang terkuat bagi Manchester United, yaitu Benjamin Sesko di depan, Cunha di kiri, Mbeumo di kanan, Bruno Fernandes di posisi gelandang serang sentral ya. Lalu Youri Tielemans yang diduetkan dengan Kobbie Mainoo di lini tengah. Nah ini menarik ya, dua kualitas, senioritas, dan juga potensi yang besar pemain muda dalam diri Kobbie Mainoo. Ini yang diperkirakan akan menjadi pemain utama lini tengah sektor pivot bagi Manchester United. Luke Shaw di kiri, Dalot di kanan, Harry Maguire justru yang lebih dipilih dibanding seorang Matthijs de Ligt sebagai posisi inti center back, diduetkan bersama dengan Lisandro Martinez, dan posisi penjaga gawang Senne Lammens. Bagaimana dengan posisi ataupun formasi terkuat sampai dengan sejauh ini yang seperti ini? Apakah ini bisa misalnya membawa Manchester United melangkah jauh ya di Champions League, bisa memiliki daya saing yang juga bagus di Premier League? Kalau melihat keadaan seperti ini, menurut gua iya. Ini apa? Ini kita asumsi semuanya fit, semuanya bisa dimainkan. Gua melihat kalau dari kemampuan individu, sekali lagi ya, faktor fisik ini dikesampingkan, gua melihat dari faktor kualitas dan juga pengalaman, ini merupakan skuad yang menarik. Mbeumo, Cunha, Sesko musim lalu luar biasa, Bruno Fernandes pun juga demikian. Youri Tielemans ini merupakan sebuah kualitas dengan pengalaman yang sangat dalam di Premier League. Kobbie Mainoo kita tahu ini merupakan seorang prodigi di Manchester United ya, luar biasa. Luke Shaw dengan segala pengalamannya, sekali lagi faktor fisiknya disingkirkan dulu sedikit ya. Lalu Lisandro Martinez dan juga Harry Maguire dengan kapasitasnya dan juga pengalamannya, serta Diogo Dalot di kanan. Mungkin ada beberapa kekhawatiran terkait dengan Diogo Dalot ya, karena ya menurut gue dinamika kualitas permainannya kadang naik kadang turun, dan juga Senne Lammens yang memang dari musim lalu sudah menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa mengawal sektor gawang dari Manchester United. Tapi sekaligus juga untuk menutup video ini ya kita tahu pada realitanya tidak mungkin hanya mengandalkan 11 pemain. Kita tahu juga dalam perjalanan Premier League, Manchester United dan juga klub-klub lain ya, sering ada situasi di mana mereka kehilangan pemainnya karena cedera, karena mungkin bermain tidak cukup bagus,
ada situasi yang mengganggu, kebugaran dan lain-lain, sehingga kedalaman skuad ini merupakan sebuah kebutuhan mutlak menurut gue. Dan disitulah yang menjadi kekhawatiran sebenarnya bagi skuad Manchester United di musim ini. Jadi 11 ini saja jelas tidak bisa diandalkan, realitanya seperti itu. Sehingga menurut gue kuncinya justru ada pada kedalaman yang saat ini menurut gue secara ringan amatiran masih belum oke. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.